Urgensi cyberlaw di Indonesia dalam rangka penanganan cybercrime di sektor perbankan. Saat ini pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian penting dari hampir seluruh aktivitas masyarakat, bahkan di seluruh dunia, perbankan hampir seluruh proses penyelenggaraan sistem pembayaran telah dilaksanakan secara elektronik atau paperless. Perkembangan teknologi informasi itu telah memaksa pelaku usaha mengubah strategi bisnisnya dengan menetapkan teknologi sebagai unsur utama dan proses inovasi produk dan jasa. Pelayanan electronic transaction atau e-banking merupakan ATM, phone banking, dan internet banking misalnya merupakan bentuk-bentuk baru dari delivery channel pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi oleh teknologi. Satu, kejahatan dunia maya atau cybercrime. Apabila kita berbicara mengenai kejahatan berteknologi tinggi, seperti kejahatan internet atau cybercrime, seolah-olah hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. Seiring dengan berkembangnya pemanfaatan internet, maka mereka yang memiliki kemampuan di bidang komputer dan memiliki maksud-maksud tertentu dapat memanfaatkan komputer dan internet untuk melakukan kejahatan atau kenakalan yang merugikan pihak lain. Dalam dua dokumen konferensi PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Australia pada tahun 2000, ada dua istilah yang dikenal yaitu cybercrime dan computer related crime. Dalam BAC Group Paper untuk Lokarkarya Konferensi PBB 10/2000 di Wina, Australia, istilah cybercrime dibagi dari dua kategori, yaitu pertama cybercrime dalam arti sempit itu merupakan computer crime, kedua cybercrime dalam arti luas disebut computer related crime. Cybercrime meliputi kejahatan yaitu yang dilakukan pertama dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem atau jaringan komputer by means of a computer system or network. Yang kedua di dalam sistem atau jaringan komputer in a computer system or network. Dan yang ketiga terhadap sistem atau jaringan komputer yang disebut against a computer system or network. Dari definisi tersebut, maka dalam arti sempit, cybercrime adalah komputer crime yang ditujukan terhadap sistem atau jaringan komputer. Sedangkan dalam arti luas, cybercrime mencakup seluruh bentuk baru kejahatan yang ditunjukkan kepada komputer, jaringan komputer, dan penggunaan serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Secara garis besar, kejahatan-kejahatan yang terjadi terhadap suatu sistem atau jaringan komputer dan yang menggunakan komputer sebagai instrumen dialektik, nutantis, mutandis juga dapat terjadi di dunia perbankan. Kegiatan yang dapat berpotensi menjadi target cybercrime dalam yaitu yang pertama layanan pembayaran menggunakan kartu kredit pada situs-situs toko online, dan yang kedua layanan perbankan online. Dalam kaitannya dengan cybercrime, maka sudut pandangnya adalah kejahatan internet yang menjadikan pihak bank, toko online, atau nasabah sebagai korban yang dapat terjadi karena maksud jahat seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank, pihak merchant, maupun pihak nasabah. Beberapa bentuk potensi cybercrime dalam kegiatan perbankan antara lain yang satu, typo site. Pelaku membuat nama situs palsu yang sama persis dengan situs asli dan membuat alamat yang mirip dengan alamat situs asli. Pelaku menunggu kesempatan jika seseorang korban dalam mengetik alamat dan masuk ke situs palsu buatannya. Jika hal ini terjadi, maka pelaku akan memperoleh informasi user dan password korbannya dan dapat dimanfaatkan untuk merugikan korban. Lalu yang kedua ada keylogger atau keystroke loggers. Modus lainnya adalah keylogger. Hal ini sering terjadi pada tempat mengakses internet, umumnya seperti di warnet. Program ini akan merekam karakter-karakter yang diketikkan oleh user dan berharap akan mendapatkan data penting seperti user ID maupun password. Semakin sering mengakses internet di tempat umum, semakin rentan pula terkena modus operandi yang dikenal dengan istilah keylogger atau keystroke recorder ini. Sebab komputer-komputer yang ada di warnet digunakan berganti-ganti oleh orang banyak. Cara ini menjadi suatu modus yang sangat sederhana, tetapi banyak para pengguna komputer di tempat umum yang lengah dan tidak sadar bahwa semua aktivitas dicatat oleh orang lain. Yang ketiga, sniffing.
yaitu usaha untuk mendapatkan user ID dan password dengan jalan mengamati paket data yang lewat pada jaringan komputer. Lalu yang keempat yaitu brute forcing attacking atau usaha untuk mendapatkan password atau key dengan mencoba semua kombinasi yang mungkin. Lalu yang kelima ada web device, yaitu sistem exploitation dengan tujuan mengganti tampilan halaman muka satu situs. Selanjutnya yang keenam ada email spamming, mengirimkan junk email berupa iklan produk dan sejenisnya pada alamat email seseorang. Lalu yang ketujuh denial of service, yaitu membanjiri data dalam jumlah sangat besar dengan maksud untuk melumpuhkan sistem sasaran. Selanjutnya yang kedelapan ada virus worm, trojan, atau menyebarkan virus worm maupun trojan dengan tujuan untuk melumpuhkan sistem komputer, memperoleh data-data dari sistem korban, dan untuk mencerna nama baik pembuatan perangkat lunak tertentu. Contoh cybercrime dalam transaksi perbankan yang menggunakan sarana internet sebagai basis transaksi adalah sistem layanan kartu kredit dan layanan perbankan online. Dalam sistem layanan pertama, yang perlu diwaspadai adalah tindak kejahatan yang dikenal dengan istilah carding. Prosesnya adalah sebagai berikut. Pelaku carding, Nazarudin Tianotak Yurgensi Cyberlaw di Indonesia, memperoleh data kartu kredit korban dengan tidak sah. Kemudian, menggunakan kartu kredit tersebut untuk belanja di toko online. Modus ini dapat terjadi sebagai akibat lemahnya sistem autentifikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko online. 2. Cyberlaw di Indonesia. Cyberlaw atau ada yang menyebutnya sebagai cyberspace law di Indonesia sudah dimulai sejak pertengahan tahun 90-an. Menyusul semakin berkembang pesatnya pemanfaatan internet. Dilihat dari ruang lingkupnya, cyberlaw meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan subjek hukum yang memanfaatkan teknologi internet, yang dimulai pada saat itu disebutnya online, dan seterusnya sampai saat memasuki dunia maya. Oleh karena itu, alam pembahasan cyberlaw kita tidak dapat lepas dari isu yang menyangkut prosedural, seperti yurisdiksi, pembuktian, penyidikan, kontrak atau transaksi elektronik dari tanda tangan digital atau elektronik, kemudian pornografi, pencurian melalui internet, perlindungan konsumen, pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian manusia seperti e-commerce, e-government, e-tax, e-learning, e-health, dan sebagainya. Dengan demikian, maka ruang lingkup cyberlaw sangat luas, tidak hanya semata-mata mencakup aturan yang mengatur kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen, manufaktur, service provider, pedagang, dengan menggunakan internet. Dalam konteks demikian perlu dipikirkan tentang rezim hukum baru terhadap kegiatan di dunia maya. Uncitral Model Law yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi 51/162 tanggal 16 Desember 1996 sebagai aturan dasar untuk mengatur keabsahan, pengakuan, dan akibat dari pesan-pesan elektronik yang didasarkan pada penggunaan komputer dalam perdagangan. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Lebih lanjut, yang dimaksudkan dengan komputer adalah alat proses data elektronik, mengetik optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanannya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka transaksi elektronik memiliki cakupan yang sangat luas, baik mengenai subjek, yaitu tiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya, maupun mengenai objek yang meliputi berbagai barang dan jasa. Dalam implementasinya, transaksi elektronik dilakukan dengan menggunakan interconnected network atau disebut internet, yaitu jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran jaringan yang saling dihubungkan satu sama lain lewat suatu medium komunikasi secara elektronik dan dapat saling mengakses semua layanan yang disediakan oleh jaringan-jaringannya. Dengan demikian, berbeda dengan transaksi e-commerce, memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus, yaitu 1. Transaksi tanpa batas. Sebelum era internet, batas-batas geografi menjadi penghalang atau perusahaan atau individu yang ingin go internasional, sehingga perusahaan atau individu dengan modal besar yang dapat mendasarkan produknya ke luar negeri. Kedua, transaksi anonim. Para penjual dan pembeli dalam transaksi internet tidak harus bertemu muka satu sama lain. 3. Produk digital dan non-digital. Produk-produk digital seperti software komputer, musik, produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan. Yang keempat, produk barang tak berwujud. Banyak perubahan yang bergerak di bidang e-commerce dengan menawarkan barang tak berwujud seperti data, software, atau ide-ide yang menjual melalui internet. 3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik.
Informasi elektronik di sini adalah sebagai salah satu ataupun sekumpulan atau data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja, yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rancangan elektronik, data tercat atau EDI, foto, surat elektronik atau email, telex, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, ataupun perforasi yang sudah diolah dan mempunyai artis serta bisa dipahami oleh orang-orang yang memahaminya. Sementara transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, dan juga media elektronik lainnya. Upaya mencegah cybercrime perbankan. Kejahatan atau tindak pidana perbankan memiliki karakteristik yang khas yang membedakan dengan tindak pidana lainnya, sehingga harus dicegah dan ditanggulangi dengan cara-cara yang khas pula. Karena keadaan yang seperti itu, maka kendala selalu muncul dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan perbankan. Adapun terdapat beberapa kendala dalam penanganan tindak pidana perbankan. Yang pertama adalah belum adanya kesamaan pandangan tentang penggunaan dokumen fotokopi sebagai barang bukti dan dalam menetapkan undang-undang atau ketentuan yang dilanggar dalam tindak pidana bank. Kedua, tingkat pemahaman para penegak hukum yang terhadap kegiatan operasional perbankan yang berbeda-beda dan belum merata, serta lemahnya koordinasi dalam penanganan kasus perbankan. Kendala berikut adalah belum efektifnya tindak lanjut penanganan khusus yang telah diserahkan oleh Bank Indonesia kepada penyidik. Masalah yang terakhir yakni terdapat beberapa kasus yang sulit diungkapkan modus operandinya, yang diantaranya disebabkan oleh pesatnya kemajuan perkembangan teknologi informasi. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dalam rangka kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penal polisi dan non penal polisi. Penal polisi lebih ditekankan kepada upaya represif dari penegak hukum yang didahului dengan ketersediaan undang-undangnya. Penal polisi menjadi tugas polisi, jaksa, hakim, dan tentunya Bank Indonesia dalam hal pelanggaran administrasi, sedangkan non-penal polisi menjadi tugas dari aparat penegak hukum, Bank Indonesia, pemerintah, maupun swasta dan masyarakat. Adapun pengaturan tindak pidana cyber di Indonesia juga dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Secara luas, tindak pidana cyber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Dapat diketahui, selain mengatur tindak pidana cyber material, UITE mengatur tindak pidana cyber formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Pasal 42 Undang-Undang ITE mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana UITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara KUHP dan ketentuan dalam UITE. Artinya, ketentuan penyidik dalam KUHP tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam UITE. Kecurangan atau fraud sama hanya dengan pemalsuan, penipuan, pemberian gambaran atau keterangan yang tidak sebenarnya dengan tujuan memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian material bagi para pihak. Contohnya dari bentuk kecurangan dan perkreditan, yaitu tindakan markup. Bentuk tindakan lain yang dapat digolongkan kepada penipuan dan kecurangan dalam bidang perkreditan, yaitu tindak pidana yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yaitu tindakan debitor yang memberikan keterangan secara menyesatkan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Ketentuan penyidikan dalam UITE berlaku pula terhadap penyidikan tindak pidana siber dalam arti luas. Sebagai contoh, dalam tindak pidana perpajakan, sebelumnya dilakukan penggeledahan atau penyitaan terhadap server bank. Penyidikan harus memperhatikan kelancaran layanan publik dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sebagaimana diatur dalam UITE. Apabila dalam mematikan server bank akan mengganggu pelayanan publik, tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Selain UITE, peraturan yang landasan dalam penanganan kasus cybercrime Indonesia ialah peraturan pelaksanaan UITE dan juga peraturan teknis dalam penyidikan masing-masing penyidik. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan sekedar terbatas pada upaya penal yang seringkali bersifat represif, akan lebih efektif jika dikaitkan langsung dengan karakteristik yang khas dari tindak pidana tersebut. Misalnya pada tindak pidana perbankan, ciri yang khas pada perhitungan alur masuk dan keluar uang dari nasabah, dan ilmu yang tepat untuk mengetahui kewajaran dan ketidakwajaran atas alur ini adalah akuntansi. Penilaian yang tepat dari ilmu ini akan mencegah secara lebih dini terjadinya tindak pidana perbankan. Dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan kejahatan perbankan melalui langkah-langkah yang harus ditempuh adalah perlunya peningkatan kemampuan penyidik dan bidang akunting dan keuangan. Lalu, melakukan sistem pengawasan dari pihak bank yang secara
efektif, dan ini bisa dilakukan kalau rekrutmen pegawai lebih mencapkan kepada mental ideologi. Diperlukan juga kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank. Selain itu juga diperlukan pembaharuan undang-undang dalam bidang ekonomi, undang-undang perbankan. Sedangkan terdapat beberapa upaya pencegahan tindak pidana ataupun penanganan tindak pidana di mana UU ITE yang menjadi dasar hukum dan proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer atau cybercrime. Urgensi Undang-Undang Transfer Dana dalam Cybercrime Perbankan. Meskipun United Nations Commission on International Trade Law atau UNCITRAL telah mengeluarkan legal guide tentang electronic fund transfer dan model law tentang international credit transfer dan tidak bersifat mandatori, tetapi banyak negara yang menjadikannya referensi dalam menyusun undang-undang transfer dana. Perkembangan kejahatan terorisme dan pencucian uang yang cenderung memanfaatkan proses transfer dana sebagai sarana dalam melaksanakan kejahatannya, maka kegiatan transfer dana perlu mendapat pengaturan dalam undang-undang tersendiri. Undang-undang transfer dana ini mengatur seluruh kegiatan transfer dana secara komprehensif yang meliputi tata cara pelaksanaan transfer dana dan hak kewajiban para pihak, pembukaan dan alat bukti, perizinan penyelenggaraan transfer dana, serta perumusan delik dan sanksi pidananya. Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Transfer Dana, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Dalam undang-undang ini memuat aturan dalam pelaksanaan transfer dana dan termasuk ketentuan mengenai pihak-pihak di dalamnya. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang sangat penting dalam melengkapi Undang-Undang Terorisme dan TPPU, khususnya dalam memerangi kejahatan ini, khususnya dalam perangkap perizinan, pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap kegiatan pengiriman uang sesuai dengan Special Recommendation 6 dari Financial Action Task Force on Money Laundering yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara transfer dana wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang dan dikenakan sanksi administratif perdata pidana bagi penyelenggara transfer dana yang tidak memiliki izin serta wajib tunduk pada rekomendasi FATF. Hal ini sejalan pula dengan upaya pemerintahan Indonesia untuk meratifikasi International Convention for Suppression of Financing Terrorism tahun 1999 dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme. Kesimpulan, kejahatan perbankan merupakan ancaman serius terhadap tingkat kesehatan bank dan sekaligus tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan menanggulanginya perlu dilakukan secara dini. Kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perbankan perlu dilakukan, mengingat karakteristik yang khas pada kegiatan perbankan. Kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, dan keberadaan data dan sistem komputer perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab kejahatan ini memiliki karakter yang berbeda dari kejahatan konvensional. Indonesia dalam menangani kasus cyber law telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang ITE yang menjadi cyber law pertama di Indonesia. Hambatan yang ditemukan dalam upaya melakukan penyelidikan terhadap cybercrime antara lain berkaitan dengan masalah perangkat hukum, kemampuan penyidik, alat bukti, dan fasilitas komputer forensik. Upaya yang dapat dilakukan dalam menangani hambatan yang ditemukan dalam melakukan penyelidikan terhadap cybercrime antara lain berupa penyempurnaan perangkat hukum, mendidik para penyidik, membangun fasilitas forensik computing, meningkatkan upaya penyelidikan dan kerjasama internasional, serta melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan.